Kang Man kan katanya kan Kang Man itu ketua alumni juga ya, ketua alumni apa aksi Bandung gitu ya. Ketua alumni Giji Bandung. Ya terus dengan situasi yang seperti ini gitu, jadinya gimana nih? Iya Mbak, jadi memang waktu pemilihan ketua alumni Giji Bandung itu sebenarnya masih banyak kakak-kakak Giji senior yang lebih berpotensi untuk jadi ketua. Tapi ya karena memang mungkin kakak-kakak lebih senior akang tetehnya memberi amanah, terbilang berat sih Mbak amanah ini gitu. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan no problemo dengan Kang Man, ngobrol-ngobrol dengan Kang Man. Jadi beliau itu adalah salah seorang pengurus di DPC Partai Kota Bandung. Oh iya, kalau tadi bilang kan enaknya itu karena ada faktor keluarga. Tapi kalau dari beban kerja saat ini gitu ya, saat ini dengan di rumah sakit itu lebih enteng saat ini gitu, atau sama aja? Kalau dari segi ini mungkin ya Bay, dari segi beban kerja ya Bay ya. Kalau dari segi beban kerja memang kalau misalkan untuk asuhan gizi kliniknya memang lebih ringan di puskesmas, tetapi kalau untuk asuhan gizi masyarakatnya mungkin lebih berat di puskesmas, karena banyak banget kita sampai 23 indikator ternyata Alhamdulillah. Jadi tiap bulan itu harus ngejar 23 indikator gitu. Jadi memang kayaknya antara rumah sakit sama puskesmas ada keunikan tersendiri plus minusnya gitu kayak gitu. Tapi kan gini, biasanya gini ya, ini kalau teman-teman yang di Bandung nih, termasuk saya nih, biasanya kalau orang gizi itu kalau di puskesmas itu biasanya jadi pemborong gitu. Jadi gawainya tuh bukan hanya gizi gitu kan, ujung-ujungnya apalagi nih laki-laki nih. Dan kebetulan juga saya pernah tugas juga di kampung, lebih kampung dari Kang Suratman saat ini gitu. Jadi ngerasain banget gitu, bener-bener repotnya itu. Kalau di sana di Garut gimana tuh? Apa begitu juga Kang Suratman, atau mungkin sebagai pegawai Garut baru mungkin diprioritaskan gizi aja? Kayaknya tebakan Mbah memang benar-benar akurat gitu. Betul Mbah, jadi memang karena sumber daya manusianya masih terbatas, di sini sebagai selain gizi juga Suratman dikasih amanah tambahan. Jadi ketua mutu sama tim medsos gitu. Catatannya memang sementara aja Bah, jadi sampai ada pegawai baru kan, lagi ada perekrutan ASN baru Bah, jadi nanti diserah terimakan ke yang baru, jadi sementara aja sih ya. Tapi intinya memang petugas gizi itu sangat dibutuhkan gitu oleh itu sih intinya, multi talent lah kalau petugas gizi itu. Iya itu kan kalau Kang Man itu S1 ya, yang dipakai sekarang S1 atau D3-nya? Kebetulan waktu melamar PNS-nya itu D3 Mbah, tapi sekarang udah alhamdulillah S1. Kalau S1 secara gelar S1. Iya, tinggal nunggu waktu berarti ya. Tapi mungkin juga mungkin juga nanti bisa jadi jadi pertimbangan
untuk suatu ketika nih kayaknya sih kalau tiba-tiba kayak Kauman ini ditarik ke dinas kesehatan ini nih jadi koordinator di itu. Bagaimana kalau umumnya suatu ketika Kauman diamanahi gitu tugas lebih berat lah dalam tanda kutip gitu ya. Karena saya juga nggak tahu beratnya kayak apa gitu kan. Jadi petugas di DKK gimana tuh rencananya gimana? Iya, kalau misalkan rencana nanti S1-nya mau gimana, Bah? Mau dipakai gimana? Mungkin kalau Kang Maman sih nyerahinnya ke BKD ya, Bah ya, ke Dinkes. Iya ya. Nanti apakah masih dibutuhkan di Puskesmas Citeras ya, Bah ya, atau misalkan harus pindah? Mungkin nanti melihat soalnya sekarang sistemnya sistem merit, Bah. Jadi yang menentukannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ya dipindahkan mutasi ataupun penerimaan itu memang sekarang pakainya sistem merit di Kabupaten Garut. Jadi kalau misalkan nanti S1 Suratman memang dibutuhkan di tempat lain oleh Dinkes ya harus ngikut gitu karena kan udah terikat aturan. Ya itu saya setuju itu sesuai kebutuhan gitu ya. Yang jadi masalah adalah ini kebutuhan sesuai kebutuhan itu sifatnya itu subjektif atau objektif gitu. Karena kadang-kadang sebenarnya secara itunya dibutuhkan, tapi karena umpamanya karena saya wajahnya itu memprihatinkan, jadi akhirnya dibutuhkan gitu. Umpamanya begitu gitu. Terus itu bagaimana kalau umpamanya di puskesmas jadi tim medsos kalau putus-putus begini bagaimana itu? Apa adanya aja. Beginilah Mbak, jadi Kang Maman sekarang memang agak pakem Mbak. Artinya nggak terlalu aktif seperti dulu. Pertama karena segala sinyal juga tiap malam. Jadi kalau maunya sinyalnya yang bagus itu jam berapa kira-kira di sana itu Kang Man? Iya, memang pakai kartu apapun. Seperti ini Mbak kalau di rumah gitu. Gimana kawan? Mungkin sudah waktunya, Mbak. Jadi mungkin sudah waktunya generasi muda di adik-adik kita nih yang mulai muncul. Mungkin eranya Suratman udah sampai kemarin gitu. Sekarang udah mulai fokus. Ada anak yang harus dibuat sampai dia bisa dan lain-lain. Iya, semestinya giliran adik-adik yang meneruskan perjuangan kita. Kita hanya mau bina aja dari belakang. Nah, itu semestinya memang begitu. Tetapi mencari orang baru saat ini tuh, kayaknya tuh gampang-gampang susah gitu. Mungkin karena belum ketemu juga, atau mungkin karena nggak apa-apa backgroundnya nih, Mbah. Nggak apa-apa. No problem. Oh iya, keren itu, keren. Iya, sekali-kali di Genteng. Emang di Garut nggak hujan apa? Hujan Mbak, gerimis ini. Aduh, jadi ini hujan-hujanan gitu ya? Enggak di pinggir Mbak. Kita lanjut mungkin ya Mbak ya. Iya, sok. Jadi gimana? Ide Kang Man sendiri gimana nih untuk mencari bibit-bibit potensial yang bisa jadi penerus Kang Man? Karena terserah aja kalau memang mau jujur-jujuran ini ya kehilangan begitu Kang Man ke Garut ini. Udah hilang ini yang potensinya nih. Gimana nih idenya gimana? Jadi memang Mbak di sini meneruskan perjuangannya itu lewat adik-adik yang lagi mau kuliah Mbak. Jadi kebetulan di wilayah Puskesmas Citeras ada satu calon ahli gizi dia dari Poltekkes Tasikmalaya, kuliahnya di sana. Jadi memang Suratman lebih intens ke beliau untuk membantu mempersiapkan beliau menjadi ahli gizi yang bermanfaat lah untuk ke depan. Jadi memang regenerasinya yaitu Mbak mempersiapkan adik-adik yang ada di wilayah Puskesmas Citeras mungkin ya, yang jadi ahli gizi. Dibantu gitu untuk kayak membantu pelajarannya, misalkan ada tugas-tugas seperti apa kita bantu sharing seperti apa gitu. Jadi regenerasinya itu sih di sini Mbak. Mungkin nanti mudah-mudahan beliau bisa muncul suatu hari gitu. Iya. Kalau yang lain sih alhamdulillah udah pada muncul Mbak, adik-adik yang dibimbing mungkin ya
sedikit itu udah pada muncul, kayaknya udah jadi para pembicara semua, alhamdulillah. Cuman ya, tapi itu mungkin adanya itu mungkin suatu ketika bisa saya ajak ngobrol juga gitu ya. Boleh, Pak, boleh. Nanti saya kenalkan kalau sudah beliau siap. Iya. Sekarang masih baru pertama masuk sih, Pak. Kemarin tuh kalau nggak salah jadi bukan adik kandung ya, Pak ya. Jadi kayak adik anak-anak dari wilayah kerja puskesmas Citeras, warga gitu. Iya. Alhamdulillah. Ada kesenangan tersendiri gitu, bisa sharing dengan calon-calon ahli gizi. Benar, ya benar. Terus kan gini, Kang Man kan katanya kan Kang Man itu ketua alumni juga ya, ketua alumni aksi Bandung gitu ya. Ketua alumni Gizi Bandung. Ya terus dengan situasi yang seperti ini gitu, jadinya gimana nih? Iya, Mbak, jadi memang waktu pemilihan ketua alumni Gizi Bandung itu sebenarnya masih banyak kakak-kakak gizi senior yang lebih berpotensi untuk jadi ketua. Tapi ya karena memang mungkin kakak-kakak lebih senior akang tetehnya memberi amanah, terbilang berat sih, Mbak, amanah ini gitu. Iya sih. Ya. Terus jadi gimana? Jadi karena memang ada kepercayaan dari akang teteh yang lain, ya harus kita terima amanahnya. Tinggal dibuktikan gitu, amanah ini apakah bisa dijaga atau enggak gitu. Tapi kalau kondisi yang seperti ini sih memang terhambatnya ya komunikasinya via WhatsApp aja sih, WhatsApp grup. Kemudian kita nggak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya tatap muka, ketemu gitu. Jadi ya sistemnya virtual aja. Kemarin sih alhamdulillah udah menyelenggarakan pertemuan dengan adik-adik yang baru lulus, Mbak. Kita bimbing jangan sampai adik-adik itu kehilangan cahaya gitu. Habis lulus dari Gizi Bandung mau ngapain gitu. Betul. Sekarang kan persaingan kerja, persaingan di dunia gizi ini fleksibel ya, sangat kuat sekali persaingannya, ketat sekali sekarang. Iya, benar. Banyak sekali jurusan-jurusan gizi yang baru gitu. Betul. Terus ada lagi info nih, Kang Man. Dengar nih, katanya mau ada apa ya? Suksesi, perombakan kabinet di DPD katanya. Nah kalau saya gitu ya, kalau saya mikir sih, awal-awal saya mikir ya IDES gitu ya, IDES terus Kang Man bisa maju gitu kan, karena saya melihat potensinya itu gitu. Kenapa sih orang masih segar-segar, masih kuat gitu kan? Itu menurut hemat saya sih, kenapa nggak dimajukan gitu, daripada ya agak lagi ya udah rempong. Gimana menurut kawan? Iya, Mbak, mungkin kalau di persatuan ahli gizi itu ada yang bagian nanam, bagian ngusir hama, yang bagian ngasih pupuk ya, Mbak ya. Iya. Kebetulan kalau Suratman sih lebih ke pengen nanam aja, Mbak. Jadi porsi bagiannya sekarang udah beda. Jadi biarlah yang punya lahannya, yang punya sawahnya itu yang lain gitu sekarang. Jadi kalau Kang Suratman sih, karena sekarang fokusnya ya ngebimbing anak dulu sampai dia bisa di sekolah gitu, intinya udah tenang kita ngelepasnya. Emang sekarang anaknya berapa tahun? Sekarang anak baru 5 tahun, Mbak. Cuman kan waktu dia periode emasnya, Suratman betul-betul kehilangan momen itu gitu. Jadi sekarang pengen balas dendam walaupun gitu ya. gak sempurna, sesempurna momen emas, cuman ya minimal ada ini gitu. Sekarang udah inilah, Mbak,
adik-adik kita yang muda-muda kayaknya luar biasa, Mbak. Iya. Sebenarnya kalau personal brandingnya luar bener. biasa. Brandingnya keren. Saya itu kawan ya, kalau maunya dari segi skill, saya tuh percaya banget bahwa mereka itu lebih hebat lah, lebih canggih daripada ya model-model saya gitu kan. Cuman mungkin rada malu-malu atau mungkin terlalu tawadu gitu, sehingga mereka tuh diem-diem gitu kan, atau mungkin belum ngopi gitu ya kawan ya. Itu masalahnya. Mungkin adik-adik perlu dikasih kesempatan sih, Mbak, intinya. Kadang-kadang kan ini pengalaman Suratman seolah-olah memang kok kayak Suratman yang menghambat mereka untuk berkembang gitu. Jadi kayak main show-nya itu kita gitu, bukan adik-adiknya. Sekarang ternyata seperti itu. Jadi ya udahlah, sekarang giliran mereka yang kita kasih kesempatan. Tapi walaupun begitu juga kita harus tetap ada di belakang mereka sih. Cuman itu, Mbak, ada satu sih, kalau untuk adik-adik yang khususnya adik-adik Poltekkes Bandung, jangan sampai kita ibaratnya bintang semalam gitu, jadi terlena oleh bintang semalam lah gitu, jadi superstar semalam. Jadi kadang-kadang itu yang bikin kita sombong gitu. Ya intinya walaupun kita lagi ada di puncak, tetap kita harus menghormati semuanya gitu, karena kadang-kadang apa yang kita dapat bisa jadi mereka orang-orang di sekitar kita tuh lebih hebat gitu, cuman karena kitanya terlena oleh bintang jatuh itu yang semalam gitu, kitanya nggak ngelihat skill mereka gitu, jadi seolah kita aja yang paling hebat gitu. Iya benar. Yang masih muda gitu, jangan sampai terlena hal seperti itu gitu. Tetap belajar terus, walaupun pujian banyak banget gitu, tetap harus ada hati, karena di atas langit selalu ada langit gitu. Nah, ini mah bener, saya jadi inget sama Asmaraman Kopingho kalau kayak gitu. Nah, ini kembali lagi nih ke gawean nih, dengan banyaknya kesibukan begitu, Kang Man. Bagaimana cara Kang Man mengakalinya gitu kan, memanagenya sehingga bisa beres? Padahal kan Kang Man itu kan baru ya, terbilang baru ya, jadi megang berbagai macam program itu gitu. Itu bagaimana tuh tips and triknya gitu? Pertama sih kita harus paham dulu tupoksi ya, Mbak ya. Tugas pokok dan fungsi kita di fungsi itu apa. Kemudian dari segi pelaporan, apa yang harus kita laporkan setiap bulan. Terus bagaimana cara pelaporannya. Nah, baru setelah itu kita buat jadwal. Jadi betul-betul kalau di Puskesmas itu sekarang Suratman manajenya ya jadwal ini aja, jadwal setiap bulan itu, setiap tanggal itu sekarang kita buatkan jadwal catatan seperti itu. Jadi harus teratur, karena kalau enggak kita keteter, Bah. 23 indikator, bayangkan. Benar itu. Dok, terus kan sebulan aja ada 30 hari ya. Ada lagi kan yang pelaporan via online gitu kan, ada kan ya? Iya. Nah, dengan situasi di daerah Kang Man yang lolak seperti begini gitu sinyalnya itu bagaimana itu Kang Man itu bisa ngeberesinnya itu? Iya, Mbak, jadi intinya sih jangan one man show sih, Mbak, itu pesan Suratman, khususnya ke Suratman sih. Jadi memang kita dari segi IT memang bisa misalkan, tapi kalau misalkan gizi itu nggak bisa one man show kalau di Puskesmas, jadi kita harus bekerja sama yang lain. Intinya sih sinergi antara kita, bidan desa, kemudian dengan petugas kesehatan yang lain. Jadi kalau misalkan kita sendiri yang megang, kayaknya bakal, kalau orang Sunda bilangnya olab, Bah, kateter lah ya. Jadi ya itu sih cara ngakalinnya, kita dengan sinyal yang lup seperti ini ya, dengan menambah banyak orang gitu, dengan melatih teman-teman kayak bidan desa, kader, kemudian jadi dilatih sama kita untuk bisa mengentry. Jadi
efektif kalau banyak orang tuh gitu dibandingkan kita sendiri yang dengan sinyal loop club seperti ini. Minimal dengan sinyal loop club atau sekali ngentri itu bisa 10 balita misalkan, karena ada 10 orang gitu, dibandingkan sendiri yang ketika loop club cuma bisa ngentri 1 gitu. Jadi itu ya kiat-kiatnya Kang Man itu. Terus umpamanya Kang Man tidak ada nggak ada usulan gitu ke taruhlah ke Camcast gitu, umpamanya untuk kalau server tuh biar yang gede gitu, sehingga sinyalnya tuh nggak kayak begini gitu, jangan tiba-tiba jaringannya dari sananya udah putus gitu kan, nggak ada itu kan sering juga ngalamin ya. Iya, kemarin sempat sih Mbah, ketika ada sosialisasi EPP-GBM dari Kemenkes yang khusus bidang EPP-GBM-nya, kita sampaikan sih kendalanya, terus mereka juga sekarang udah memperbaiki sepertinya Mbah, karena diakses di HP pun itu lancar banget. Jadi kayaknya mereka udah menambah server-servernya. Itu mereka juga berpesan sih Mbah, kalaupun ada inovasi dari teman-teman jangan sampai yang menyamai seperti EPP-GBM gitu. Kalaupun mau bagi aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang EPP-GBM gitu, kalau bisa kayak gitu. Jadi biar nggak ada terlalu banyak aplikasi yang sama gitu, biar nggak pusing ahli gizinya. Jadi kan kadang-kadang kita udah aplikasi terutama aplikasi ini, aplikasi itu gitu. Jadi kalau satu ya lebih enak lagi. Iya, tapi kan kadang-kadang terjadi seperti ini, Kang Man. Umpamanya kita kan memang pengennya seperti itu, tetapi kita kan tidak bekerja satu instansi gitu kan. Ada instansi lain, ada kelurahan, ada kecamatan, ada PKK dan lain-lain sebagainya. Nah, tiba-tiba mereka keluar aja muncul gitu kan kita nggak bisa ngelarang juga tuh kalau udah begitu. Nah itu kalau seperti itu diusulkan nggak ke Kemkes gitu, supaya kalau kerjasama itu lintas program, lintas sektor itu dimulainya dari atas gitu, jangan cuma nyuruh ke bawah aja gitu. Apa nggak begitu Kang Man? Iya, sebagian besar teman-teman pernah, karena waktu itu ada aplikasi baru ya yang terkait tablet tambah darah. Itu memang kita sampaikan, kita udah kerepotan dengan EPP-GBM, apakah ada solusi yang lebih baik gitu. Mereka berkomitmen, bersinergi sih antara EPP-GBM dengan yang aplikasi baru ini yang dari Kemenkes juga gitu. Dengan aplikasi itu bisa saling terkoneksi seperti itu. Jadi kita nggak repot lagi. Iyalah. Alhamdulillah lah kalau begitu mah. Tapi pokoknya sekarang mah udah aman, udah lancar gitu ya. Walaupun sinyalnya masih luplep, dan Kang Man sudah menikmati perannya sebagai tenaga pelaksana sebagai tenaga pelaksana gizi Puskesmas Citeras dengan sekaligus pemborong juga gitu ya. ya udah sabar aja, memang seperti itu keadaannya, dan itu di mana-mana, tidak hanya di Kabupaten Garut saja, tetapi nyaris kalau umumannya saya komunikasi ke banyak teman ya begitu juga, nggak ada yang dikasih job cuma satu gitu ya. Masih mending kalau umumnya kayaknya emang pengalaman Mbak itu memang sepertinya memang levelnya udah level atas, banyak udah hati gitu. udah wah nantilah gampang kawan lah kalau ada umur dan rezeki gitu kan. Ini kawan, ada kan kawan ini dari mantan pengurus, tapi sebenarnya juga nggak ada yang mecat kawan loh dari Persagi Kota Bandung itu, aslinya itu nggak ada satu orang pun kalau yang saya cek gitu kan, cuma kawan aja yang ngadurin diri gitu ya. Ini kira-kira kawan nih punya saran nggak nih untuk Persagi Bandung khususnya gitu, punya saran nggak? Apa tuh kira-kira sarannya tuh? Jadi untuk sebenarnya
keluar karena pertimbangan tadi Mbak, saya kan kembali ke desa ya, jadi khawatir komunikasi tidak bisa maksimal karena kan harus yang namanya organisasi kita harus sinergi ya Mbak ya. Betul. Kalau kita terhambat komunikasi juga agak berat, jadi apalagi kita beda kota Garut sama Bandung gitu, jadi mudah-mudahan ada pengganti yang lebih baik gitu. Amin. Adapun untuk harapan Suratman sih kepada semua persatuan ya Mbak, maksudnya persagi pusat, persagi DPC, DPD, mungkin lebih ke merangkul ya Mbak, jadi melihat teman-teman di bawah kebutuhannya seperti apa dan difasilitasi seperti itu, jangan sampai diabaikan teman-teman yang berada di bawah gitu. Jadi biar kita bersinergi kuat, lihat dulu fondasi dasarnya harus kuat dulu. Betul. Sip ya. Kalau buahnya bagus, siapa lagi yang menikmati semuanya gitu kalau yang berbuahnya bagus. Iya, tapi itu kan umum tuh ya. Ini khusus untuk DPC Kota Bandung nih, di mana Kangman itu masih jadi pengurus, ya kan? Kira-kira apa tuh? Atau ada pesan ke Ibu Ketua DPC atau ke Bapak Wakil Ketua? Kemarin saya udah ngobrol dengan Bapak Wakil Ketua. Nanti dulu Kangman tuh sekarang itu jadi dietitian atau nutrisionis sebenarnya Kangman? Kalau secara ini masih nutrisionis dah. Udah. Nutrisionis register. Bukan dietitian. Belum Mbak, kalau nutrition harus sekolah profesi sekarang. Kalau sekarang harus profesi ya, nggak kayak pantesan, nggak kayak jadi nutrisionis aja ya. Nutrisionis terregistrasi gitu ya. Jadi Suratman SGZ terus NTR gitu. SGZ aja sih Pak. Kalau saya TGTR, dengan gizi terregistrasi saya. Iya. Ini mungkin statement closing ya Pak ya. Iya. Apa tuh? Kawan mau apa tuh? Ya. Kalau misalkan untuk persagi DPC Kota Bandung, mudah-mudahan semakin lebih baik dari hari kemarin. Terus, amin. Kalau bisa segera ngadain pelatihan ataupun seminar-seminar, Suratman bisa ke kota. Modus ya sama. Sama mungkin mohon menitipkan adik-adik Suratman yang di jurusan Gizi Bandung gitu, dibantu jika ada kesulitan khususnya terkait pemutihan SKP, perpanjangan SKP, mungkin mohon bantu dibimbing adik-adik Suratman yang dari jurusan Gizi Bandung gitu untuk persagi DPC Kota Bandung itu sih Mbak. Tapi ini yang jadi masalah juga, adik-adik Suratman nggak pernah gitu ngobrol-ngobrol gitu. Saya dari Garut gitu, saya ini adiknya Suratman gitu. Jadi ini mah curhat dari orang DPC gitu ya. Boy sekali-kali adiknya tuh ngomong gitu. Kita kan udah aki-aki gitu kan. Nanti kalau kita yang nyesor duluan nanti dibilang modus lagi. Kan gawat juga gitu ya. Jadi mungkin nanti adik-adik di Bandung kebetulan kita ada 1.000. Kalau jumlah alumni itu 2.000 anggota Mbak. Alumni Poltekkes Gizi Bandung itu 2.000 anggota. Kita ada 29 angkatan untuk D3-nya, untuk 4 RPL-nya 2. Nah, yang terdaftar sekarang udah 1.600. Mungkin nanti Suratman berkoordinasi dengan teman-teman pengurus dari ILUNI untuk khususnya yang di Bandung membantu persagi DPC Kota Bandung, memberi dukungan gitu moral untuk
kemajuan Persagi DPC Kota Bandung. Iya, Saya amin. diminta untuk aktif. Benar-benar. Tapi ngomong by the way nih, DPC Persagi Kabupaten Garut sendiri gimana nih ceritanya? Kalau misalkan kebetulan Suratman tidak gabung di Persagi Kabupaten Garut, tapi sebagai anggota mungkin, tapi alhamdulillah sekarang sudah sebagai anggota. Kayaknya hampir semua Persagi baik di Bandung, di Garut sekarang udah lebih memperhatikan anggota-anggotanya, Mbak. Kita lebih diperhatikan sih ketika ada anggota baru, biasanya disambut di grup itu. Alhamdulillah Mbak. Terus kita iuran sih, ada iuran setiap 6 bulan sekali untuk operasional, karena walaupun bagaimanapun kemajuan organisasi harus ada dukungan dana. Betul, setuju banget itu. Iya. Iyalah, mungkin segitu dulu ya. Sahabat tukang gizi, barusan kita bincang-bincang dengan Kang Man, sebenarnya beliau itu adalah salah seorang pengurus di DPC Persagi Kota Bandung, tetapi karena satu dan lain hal kemudian beliau hijrah. Tentunya beliau saat ini dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimanapun juga keadaan yang terjadi umpamanya, dan tidak ada pengaruhnya dengan sinyal yang lupa. Pokoknya mah tetap baik aja. Ya kawan, tetap semangat. Semoga tetap sukses. Salam ke teman-teman semua, Bang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan kamu.